Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundakir, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Di sini saya akan memaparkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yono. Selamat pagi Pak Hadir. Bagaimana kabarnya Pak Yono? Alhamdulillah baik. Hari ini suara juga cuaca mendukung lebih baik. Ya kemarin soalnya hujan ya Pak. Ya, Ya saya meminta waktunya Pak Yono ya untuk mengerjakan tugas modul 3.1 itu pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan sebagai pemimpin. Jadi saya akan sedikit ya saya bertanya ya mungkin 1 sampai 8 pertanyaan yang saya tanyakan juga bersama Pak Yono. Langsung saja ya Pak. Ya, selama ini bagaimana Pak Yono sebagai kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? dilema etika atau rujukan moral ya. Yang pertama pasti saya akan mempelajari dulu kasusnya. Kemudian untuk setelah saya pelajari kasus-kasus dia pada dilema etika maupun rujukan moral itu, setelah itu baru saya simpulkan Pak. Kesimpulannya ini masuk pada kasus dilema etika itu atau kerujukan moral gitu. Setelah itu barulah kita pelajari berikutnya. Kemudian kalau sudah betul ada pelanggaran sudah betul dari Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Iya. Kalau untuk pengambilan keputusan itu Pak, untuk biasanya kami akan ya kita sharing dulu dengan teman. Setelah kita ketemukan kasusnya, oh ini kasusnya kok kasus dilema etika misalkan. Kita kan artinya kasus dilema etika itu terjadi pada sekolah kita, maka kita akan sharing dulu dengan teman. Bagaimana langkahnya? Kemudian kalau teman ada yang memberi saran gini-gini, kita tampung dulu. Kemudian kita pelajari, oh iya cocoknya untuk yang ini. Ya, jadi kita juga kekeluargaan dulu Mas gitu. Berkolaborasi betul. Okay. Tidak salah putuskan langsung Mas gitu. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Ya. Prosedur langkah-langkahnya ya. Tadi Bapak sudah langkah-langkahnya Bapak yang tadi saya katakan sama ya? Iya. Bekerja sama. Ya. Kalau ditambah lagi Mas untuk langkah-langkahnya juga yang jelas tadi pertama saya identifikasi dulu. Pertama identifikasi kasusnya tadi masuk kasus yang mana karena sama-sama benar tadi. Setelah itu identifikasi kemudian kesimpulannya pengambilan situasi, kemudian kesimpulan untuk mempelajari materi, kemudian setelah itu kita cari solusinya Pak. Kita mencarikan solusinya baiknya bagaimana, jangan sampai nanti merugikan yang satu ya dan sebagainya atau sehingga akan menimbulkan dampak pada sekolah kita. Jadi kita cari solusinya, kemudian setelah itu kita pertimbangkan buktinya, kita punya bukti atau enggak. Kalau kita enggak punya bukti nanti kita balik kan, diserang balik aja buktinya ada tidak. Kemudian setelah itu kita cari alternatifnya untuk penyelesaian alternatif itu. Setelah itu kemudian tanya kepada teman dan yang lainnya untuk berpengaruh enggak kepada sekolah. Jadi itu langkah-langkahnya. Kalau itu nanti berpengaruh ya bagaimana caranya untuk mengatasinya. Terus hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya,
yang paling efektif ya kita panggil dulu untuk yang punya kasus, tidak secara umum tapi kita panggil secara khusus dulu, kita gali kasusnya, kemudian kalau kita bisa selesaikan secara baik pribadi kan tidak perlu berkepanjangan gitu Pak. Kalau itu saya begitu, jadi kita panggil dulu teman yang punya kasus itu atau yang ada kasus itu, kemudian kita identifikasi, kemudian kalau bisa kita bina dengan berhadapan face to face atau dengan kita berdua ya tak perlu kita panjangin. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima Tantangannya jelas Mas, karena kita satu keluarga ya. Kadang-kadang kita dalam satu organisasi kan satu keluarga. Kita mau memutuskan sesuatu itu bukan masa berani itu enggak, cuman aku kalau memberi keputusan seperti ini itu gimana untuk kedepannya, gimana untuk keadaan di belakangnya, rumah tangganya, misalkan istri yang sudah berumah tangga misalkan gitu. Jadi kadang-kadang juga dilemanya itu, kalau saya mengambil kasus dengan tegas, kasihan tidak. Kalau misalkan dengan tidak tegas tapi dia bisa mengubah tidak gitu Pak. Jadi kadang-kadang ya memang dilema itu. Kita kali butuh untuk sharing pada teman, untuk masukan teman bagaimana. Kalau teman, oh ya Pak itu karena sudah sering terjadi, sering berkali-kali monggo untuk bagaimana ya kita bina dengan sesuai kasusnya. Gitu. Tapi Pak baru kali ini, oh ya udah mati. Terus selanjutnya itu apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau misalnya dengan ada kasus, apakah langsung diselesaikan prosedurnya, bentuk atau prosedurnya? Ya tadi sudah sampaikan di depan, prosesnya kita pelajari dulu, kita identifikasi dulu. Jangan langsung, kalau nanti langsung, iya kalau itu betul, iya kalau salah. Jadi kan juga moral saya, pada diri saya menjatuhkan sesuatu tidak berdasarkan kebenaran kan saya juga masalah. Maka seperti itu juga, jadi prosesnya kita identifikasi dulu, kita pelajari, kita simpulkan kalau terjadi memang itu sudah terjadi pelanggaran pada dilema etika itu tadi baru kita tangani. Menangani ya pertama kita panggil dulu, kita berdua dulu, setelah itu baru penyelesaian. Jadi putusannya ya mudah-mudahan kan bisa untuk menangani kita berdua, tidak sampai berkepanjangan gitu. Jadi prosedurnya intinya kayak gitu. Jadi kita pelajari dulu kasusnya, kita identifikasi dulu kasusnya betul atau tidak. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima etika? Kalau faktor itu sebenarnya untuk yang membantu itu cenderung tidak ada. Mungkin artinya saya percaya diri saya sendiri untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Namun apabila kasus terlalu berat ya baru kita ke atasan, kita untuk konsultasi. Kemudian kalau atasan mengatakan ya oke, kita hanya bantu ke atasan. Tapi kalau seandainya kita sudah mampu sendiri, kita nggak perlu ke badan. Ya, tempat kita kok mampu untuk menyelesaikan, kenapa kita ke atas? Selesai dulu sekolah ya. Tapi ketika ada masalah diselesaikan. Iya, jangan ke atas dulu. Nanti kalau memang kita sudah mentok tidak bisa, baru kita ke atas. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dengan etika? Tadi Pak, pembelajarannya itu yang jelas itu bagaimana cara saya untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan hati nurani saya, tidak dengan masukan dari artinya intimasi dari teman atau tekanan dari teman, tapi kami bisa memutuskan dengan cara saya atau dengan kekeluargaan, intinya gitu, dengan kekeluargaan. Jadi kenapa kasus harus diperpanjang kalau masih bisa dibina dengan cara baik?
Jadi caranya apa, kalau tidak ada masalah ya selesaikan sendiri, tapi kalau apa namanya berkolaborasi dengan Iya, baru gitu. Nanti kalau memang kita tidak mampu baru kita tutup. Kalau kita mampu beneran gitu. kita di dunia pendidikan itu kalau bisa nggak ada masalah sih Pak, ya. Betul sih. Harapan yang gitu. Tapi masalah datang kan nggak tahu sih. Tidak tahu sih. Karena suatu ketika kan kita memang kita tidak satu, artinya bermacam-macam ya. Jadi kegiatan harian kita itu bermacam-macam. Mungkin kasus juga ada datangnya teman-teman. Tidak tanpa kita sadari setiap hari mungkin ada kasus. Cuma kan kasusnya gimana? Kasusnya perlu diselesaikan dengan artinya dengan apa? Dengan penuh atau hanya kita oh itu kasus biasa, nanti kan tidak ada masalah biasa. Penekanannya pada kasus kan kita lihat kasusnya oh kasus biasa kok, maksudnya tidak terlalu berat, bukan suatu pelanggaran misalnya. Terima kasih Pak atas waktunya yang cukup. Ucapkan terima kasih Pak Dono menjawab semua pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bakir. Terima kasih Selamat Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Pak Bakir. Ya, bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Bakir sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Sri, maksud dan tujuan saya ke sini apa namanya? Bertemu dengan Bu Sri yaitu untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh, oke. Ya, di situ tugasnya itu mewawancarai kepala sekolah. Jadi saya akan wawancara dengan Bu Sri Wahyuningsih selaku kepala sekolah. Oke. Ya, langsung saja Bu Sri ya. Oke, monggo. Selama ini bagaimana Bu Sri ini sebagai kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, kalau selama ini di sekolahan saya dalam saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu saya mempelajari dulu, mengidentifikasi, memperhatikan kasus-kasus apa yang terjadi, kemudian penyebabnya apa, kemudian apa tindakan yang harus kita ambil sehingga kita bisa mendapatkan dampak yang baik untuk sekolah maupun untuk peserta didik. Oh, ya. Terus tadi kayaknya apa namanya? Terus bagaimana Bu Sri juga menjalankan ya pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Itu bagaimana? Kalau di tempat saya memang sering terjadi seperti itu, tapi saya mengambil keputusannya itu berdasarkan skala prioritas. Jadi kita ambil kasus yang mendesak terlebih dahulu, yang kiranya harus diselesaikan secepat mungkin dan dampaknya itu harus segera diselesaikan. Tentunya nanti setiap kasus ini kan ada yang bisa diprioritaskan sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi kita ambil kasus yang penting untuk pengembangan sekolah maupun peserta didik untuk diselesaikan terlebih dahulu. Tapi juga tidak mengabaikan satu kasus lain yang juga mengandung unsur kebajikan itu, karena tentunya kasus-kasus ini juga sangat penting untuk diselesaikan di sekolah. Tapi kita menggunakan skala prioritas. Prioritas ya. Terus langkah-langkah prosedurnya seperti apa? Untuk menyelesaikan kasus, Iya. tentunya kita sebagai
guru di sekolah kan tidak sendiri Pak ya, Iya. Pak Dakir ya. Iya. Ini kita tentunya untuk menyelesaikan kasus di sekolah ini kita harus melibatkan dari beberapa unsur, dari wali murid, dari guru tentunya yang utama, kemudian juga kita tidak bisa meninggalkan pengurus, dan dari unsur dinas pengawas ya. Pengawas ya ini untuk kita minta pendapat agar nanti solusi yang kita terapkan di sekolah ini akan bukan sesuatu yang rahasia. Jadi semua orang itu bisa bekerja sama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Berarti semua itu terlibat ya. J. Terus Kolaborasi Pak. kolaborasi ya. J. Terus hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus bulimia etika ini? Bisa diulangi Pak, mohon maaf Pak. Selama ini kan hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif ya Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini yang saya anggap efektif adalah penyelesaiannya dengan kerjasama, kolaborasi, dan tentunya komitmen yang dipegang oleh masing-masing pemangku kepentingan di sekolah. Jadi setiap kasus ini kita bersama-sama, tidak hanya komitmen dari satu orang, tetapi melibatkan semua yang terlibat di dalam sekolah itu. Jadi komitmen ini sangat penting. Kalau tidak berkomitmen, apapun itu pasti tidak akan berhasil. Kuncinya adalah di komitmen bersama. Terus hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau tantangannya kita kadang kurang terbuka ya Pak. Maksudnya dari saya mungkin keterbatasan saya dan guru-guru tentunya itu kadang untuk komitmennya sendiri itu kadang naik turun seperti itu. Kemudian karena naik turunnya itu kadang jadi penyelesaiannya itu tidak maksimal. Ya, Kurang maksimal Iya, gitu ya. kurang maksimal. Iya. Terus apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah misalnya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kebetulan di tempat kami ini setiap kasus kita catat, maksudnya kita dokumentasikan dari kekurangan-kekurangan kita, kemudian kendala kita selama melaksanakan layanan kepada anak itu kita dokumentasikan. Nah, dokumentasi itu nanti kita akan bahas pada saat akhir minggu. Jadi setiap permasalahan yang terjadi selama 1 minggu kita identifikasi, kemudian kita cari solusinya bersama-sama, dan itu akan berlanjut setiap minggu itu karena kita di komunitas belajar kami aktifnya maksudnya terjadwal setiap minggu sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan itu Pak, refleksi ya Pak. Refleksi ya. Ya, jadi kita segala sesuatu itu kita tuangkan di jadwal kombel itu. Maksudnya permasalahan antar satu guru dengan yang lain, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Tentunya kalau perlu mengundang pengawas atau pengurus, kita juga hadirkan di sini sehingga dari dinas maupun dari pengurus itu bisa memberikan pendampingan dan solusi. Mungkin kalau dari kita itu kurang mantap seperti itu, kita meminta pendapat dari pengurus maupun dari dinas. Bagus sekali ya Bu. Iya kan, maksudnya kan ada waktu, misalnya ada kasus dicatat dulu terus Diselesaikan bersama, diselesaikan mencari solusi bersama dengan menggunakan apabila terjadi dua masalah yang berbeda, tentunya tadi kembali ke skala prioritas yang tadi. Ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, banyak faktornya, terutama kalau saya di sini adalah yang setiap hari kita selalu berkolaborasi ya sama guru-guru Pak. Ya, ini untuk menyelesaikannya itu tentunya kita harus kerjasama
sama-sama satu pandangan dengan setiap guru yang ada di sekolah. Kalau wali murid kan kita tidak bisa berkomunikasi tiap hari, tetapi kalau dengan guru itu kita maksudnya yang utama adalah guru-guru di sekolah. Jadi semua guru terlibat gitu. Nggih. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di lingkungan etika? Hal-hal yang pembelajaran yang saya petik ini adalah setiap kasus itu pasti ada penyelesaiannya dengan apalagi dengan kolaborasi sehingga nanti kasus-kasus ini akan mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa diterima oleh semua warga sekolah. Seperti itu nih. Jadi dari Anda ketika mengalami kasus, jadi dapat terselesaikan semua dengan cara-cara yang Anda terapkan ya, ya kan? Ya, berkolaborasi misalnya. Berkolaborasi dan ada kan dari kemampuan guru ini kan berbeda-beda. Nanti kalau kita melakukan kolaborasi ini tentunya yang memiliki pengalaman lebih baik ini nanti akan menjadi masukan dengan guru-guru yang baru misalkan seperti itu. Jadi kita saling mengisi. Begitupun guru-guru baru, kebetulan guru kami kan masih kuliah nih Pak. Nah ini biasanya kalau masih menerima pembelajaran di perkuliahan itu bisa mendapatkan informasi lebih juga. Nah ini juga kita saling mengisi dari guru-guru lama yang mungkin pengetahuannya sudah jadul, ini mengisi dengan pengetahuan yang baru itu. Jadi kita ya pokoknya saling mengisi. Saling melengkapi. Ya itu saja mungkin wawancara ya Bu Sri. Saya ucapkan terima kasih. Bapak. Saya sudah mengganggu waktunya. Saya terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Subedi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, ya Pak Ded, saya selaku calon guru penggerak. Di sini saya ada tugas di edukasi konseptual modul 3.1 yaitu mewawancarai kepala sekolah. Ya. Untuk hari ini saya akan berwawancara kali Pak Ded, ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, kalau semisalnya Pak kurang berkenan ya untuk menjawab, tidak usah. Terus saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya Bapak. Kita mulai saja Pak Ded. Moga-moga Mas relax mawon. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujukan moral? Ya, terima kasih Pak Nakir sudah berkenan untuk silaturahmi ke sekolahan kami. Ini keadaannya banyak hal sebetulnya Pak Nakir terkait dengan identifikasi yang jenengan maksud tadi. Di antaranya kita juga pertama ya kita melihat tentang konflik nilai dan juga ada implikasi yang signifikan ya. Itu nanti akan bermuara ke sana. Kemudian ada lagi tidak ada solusi yang jelas. Nah, ya kita lagi. Nah, ini banyak seperti itu. Nah, ini saya kira yang paling mendasar itu tidak ada solusi yang yang jelasnya itu. Terus ada juga konsensus moral yang ada di dalam sekolah. Sebenarnya banyak lah teman-teman
mitigasi itu, tapi yang paling mendasar tadi adalah adanya tidak ada solusi yang jelas. Ya, terus diantaranya ya. itu. Nah, terus bagaimana Pak Subedi ini selaku kepala sekolah yang dalam pengambilan keputusan di sekolah dengan terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, ya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk hal semacam ini memang sangat sulit Pak Zakir, sulit sekali. Ya kita identifikasi dulu lah. Pertama kita identifikasi dulu dan siapa yang terlibat di sana. Kemudian yang kedua kita evaluasi konsekuensinya itu. Kita akan mengambil keputusan, konsekuensinya kira-kira seperti apa nantinya itu. Apakah ya katakanlah sangat membahayakan misalkan atau sangat menguntungkan sebagainya. Lah yang jadi yang menjadi problem kita kan karena ini biasanya itu kan sama-sama menguntungkan atau sama ini terutama kan seperti itu. Yang terpenting adalah kita cari solusi yang win-win solution. Kemudian karena kita terbatas dengan kemampuan terbatas, kita juga bisa sharing atau mungkin bisa kolaborasi konsultasi dengan mereka yang lebih ahli. Kemudian juga bisa melakukan pertimbangan nilai-nilai yang ada di sekolah ini. Jadi saya kira itu dalam rangka mengambil keputusan yang memang sangat sulit itu. Tapi meskipun sangat sulit ya harus kita lakukan demi ya kebaikan. Nanti untuk langkah-langkahnya itu sudah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini sudah dijawab ya. Iya, Ya. saya kira itu sudah include ke sana. Iya. Terus hal apa ya selama ini yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi juga Pak Beb sudah menjawab juga mana keputusan yang diambil tapi resikonya itu kan terus hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi juga sudah ya. Terus apakah Anda memiliki sebuah jadwal, maksudnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Beb jalankan? Gini ya, terkait dengan jadwal atau schedule terkait dengan itu kan namanya suatu masalah katakan itu kan tidak bisa terjadwal loh. Oh iya masalah itu gambarnya ya nggak terjadwal ya jangan sampai ada masalah itu. Jadi ketika ditanyakan apakah ada jadwal, nggak ada jadwal. Jadi intinya adalah kita bicara ketika ada masalah ya selesaikan. Berarti ketika presiden lah ada masalah berarti langsung selesaikan ya. Jadi nggak harus nunggu kapan bulan depan ya, gitu, Pak. Jadi kalau ada langsung kita tidak lanjuti, kita selesaikan seperti itu. Nggak ada jadwal yang yang terjadwal lah, nanti ada yang terjadwal. Artinya mengalir insiden. Jadi dari paket kan ada masalah, ya masalah itu harus selesaikan betul. Tidak caranya apa menunda. Nanti kita menunda
malah semakin Semakin kompleks jadinya. Iya betul. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Subedi petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di lingkungan etika ini? Terkait dengan ini ya banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Namun yang paling mendasar itu tadi, karena ini adalah dilema etika, ini ada sesuatu hal yang sama-sama baiknya kan seperti itu. Nah, itu memang perlu pertimbangan yang betul-betul matang, perlu dipertimbangkan plus minusnya ketika mengambil keputusan seperti itu. Tapi yang jelas ya, setiap kali keputusan itu pasti ada hikmah di baliknya seperti itu. Jadi saya kira itu yang pengalaman saya alami, saya terima. Di samping itu juga terkait dengan dilema etika seperti ini kan ya bisa menambah referensi bagi kita, bisa cari-cari orang yang lebih ahli. Kan kita terbatas ya, meskipun disebut sebagai kepala sekolah seperti itu kan kepala sekolah belum tentu dan saya kira tidak mampu untuk menyelesaikan segalanya loh. Ada keterbatasan. Makanya ya, kita juga harus langsung kepada orang yang lebih bisa, lebih mengetahui, kepada ahli-ahlinya lah gitu. Kan ketika kita tidak ngerti dalam suatu hal, nah kita tanya kepada yang ahli kan gitu. Iya. Pasti ya di dalam lingkungan seperti itu pasti ada masalah. Pasti ada cuma intensitasnya atau apa namanya masalah apakah urgen sekali atau genting sekali dan sebagainya kan jadi diidentifikasi dulu. Tapi itu sekali lagi terkait dengan problematika itu memang jadi gampang sulit gitu kan. Ketika kita mengambil keputusan pastikan apa akibatnya seperti apa. Iya betul. Harapannya itu tadi keputusan yang sama-sama untung, win-win solution. Saya kira ya masing-masing personal punya permasalahan masing-masing. Karena tentu saja punya juga cara penyelesaiannya masing-masing. Iya Pak. Karena individu kan punya karakteristik yang berbeda-beda toh. Belum pasti atau belum tentu kasus yang sama kemudian tadi dialami oleh orang yang berbeda kemudian diselesaikan dengan solusi yang sama itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Karena tadi manusia sejuta pikiran juga. Betul lah. Iya. Karena ketika orang itu sedang ada masalah, pastinya kan jalan pikir untuk menyelesaikan masalah itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin tanpa minta solusi orang lain, ada yang ini butuh solusi. Jadi saya kira seperti itu pengalaman yang saya peroleh dilema ketika seperti itu. Jadi kalau Pak Fred kan ketika ada mengalami problem atau masalah, otomatis Pak Fred akan dengan guru-guru yang lain akan berkonsultasi. Iya betul. Tadi kan kita terbatas kemampuan terbatas. Nah, ketika kita sudah masuk pada keterbatasan ya kita cari orang lain yang lebih ahlinya menguasai semacam itu. Terima kasih Pak Dwi. Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih sudah menjawab. Menurut saya sudah
cukup Iya, ya, iya, dan juga iya. Anda sudah menjawab dari poin pertama sampai poin terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Dan maaf ya. Wah tidak, kebetulan ini hari ini nggak ada aktivitas. Ya, mungkin itu saja pakai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.